Selamat pagi Bapak Ibu, kita kembali dalam program Sapaan Gembala. Mulai bosen ya? Bosen bukan cuma karena ada di rumah terus, tapi bosen juga tiap hari dengar berita itu lagi, itu lagi. Setiap hari dengar renungan itu lagi, itu lagi. Setiap kali kita dapat tips itu lagi, itu lagi. Setiap hari juga kita mendengar nasihat, ini era new normal, jaga diri baik-baik, lakukan ini dan itu, hati-hati. Tapi setiap hari kita juga lihat ada banyak orang yang masa bodoh dengan keadaan sama kondisi sekitar. Kemana-mana mereka berkerumun tanpa menggunakan masker, alat pengaman dan lain sebagainya. Kok apa yang didengar tidak sama dengan apa yang dilihat? Kita mulai beranjak, bukan lagi hanya sekedar bosan, tetapi kemudian kita mulai bingung. Apa ini? Mengapa ini terjadi? Harus bagaimana kita? Orang Israel yang tengah dalam perjalanan keluar dari Mesir juga selalu mendengar pernyataan Musa. Tuhan akan bertindak bagi kita. Tuhan akan menyatakan pertolongan bagi kita. Mungkin mereka mulai bosan mendengar perkataan Musa. Kemudian mereka mulai bingung juga. Kenapa? Karena setiap kali setelah mereka mendengar pernyataan Musa, mereka berhadapan dengan persoalan yang baru. Mungkin mereka mulai mempertanyakan, kenapa pernyataan Musa berbeda nih dengan kenyataan sekarang? Katanya Tuhan akan bertindak, kenapa malah ada masalah di depan? Orang Israel ada dalam masa awal ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka masih dikejar oleh tentara Mesir. Dan menariknya, kemudian mereka bertemu dengan Laut Teberau di hadapan mereka. Di depan Laut Teberau, di belakang tentara Mesir. Kemudian mereka mulai mempertanyakan kepada Allah, berseru kepada Tuhan. Mempertanyakan mengapa mereka dihantar dalam kondisi demikian, seolah mereka dihantar pada kematian di tempat itu. Kembali tanpa bosan, Musa mengingatkan mereka bahwa Tuhan akan berperang bagi mereka. Mendengar dialog ini, kemudian apa respon Tuhan? Tuhan berkata kepada Musa di Keluaran 14 ayat 15 dan 16 yang berkata begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. 2 poin teguran diberikan oleh Allah pada saat itu. Yang pertama, teguran itu diarahkan kepada orang Israel. Jangan hanya bertanya, jangan hanya meragukan peristiwa di hadapan Tuhan, tetapi bersiap dan bergeraklah. Berangkatlah. Dengan kata lain, Tuhan mau mengajak mereka, menyuruh orang-orang Israel bukan hanya sekedar bertanya-tanya, tetapi juga bertindak dalam kondisi mereka pada saat itu. Jangan banyak omong, bergerak dong. Poin kedua, teguran diarahkan kepada Musa sendiri. Ia disuruh tidak lagi hanya sekedar berkata-kata kepada orang Israel, tapi bergerak dan bertindak. Angkat tongkat, ulurkan tangan, belah air laut, supaya kemudian orang-orang Israel bukan hanya sekedar mendengar, tetapi bisa mengalami janji Tuhan itu. Mereka bisa berjalan di tengah-tengah laut yang terbelah. Saudaraku, kita pasti sudah mulai bosan mendengar semua nasihat, tips, saran, dan lainnya di masa pandemi ini. Yuk, kita mulai berdamai dengan kondisi sekarang. Berdamai bukan berarti melupakan
segala kesulitan, tetapi benar-benar menerapkan pola hidup new normal itu. Jangan sakit hati ketika kita melihat ada orang lain yang masa bodoh, yang tidak peduli dengan kondisi yang terjadi. Kita tetap harus peduli. Juga jangan hanya sebatas tahu, harus sering cuci tangan, menggunakan masker kemana-mana, menggunakan pakaian lengan panjang, harus gunakan sarung tangan, dan lain sebagainya. Tapi yuk kita sama-sama lakukan. Jangan cuma dengar, jangan cuma tahu, take action dong. Kita berdoa. Ya Bapa yang baik, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, ajarlah kami bertindak di tengah pandemi ini. Sekalipun orang di sekitar kami tidak peduli dengan apa yang terjadi, ajarlah kami tidak hanya tahu kami perlu berharap dan percaya kepadamu, tetapi benar-benar menaruh percaya dan harap kami kepadamu. Kiranya kami sanggup bertindak di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.